Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek komputasi awan yang berjudul Sistem Reservasi Lapangan Olahraga Neo Futsal menggunakan implementasi arsitektur multi VM. Pada proyek ini, kami menggunakan source code aplikasi Neo Futsal sebagai studi kasus untuk menerapkan konsep cloud computing dan integrasi layanan antar VM. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakia Salsabil Azhara dengan NIM 10.10.32.400.190. Banyaknya aplikasi masih dijalankan dalam satu server, sehingga seluruh layanan berada dalam satu tempat. Kondisi ini membuat sistem lebih sulit dikembangkan, sulit dipelihara, dan berpotensi menimbulkan gangguan apabila salah satu layanan mengalami masalah. Oleh karena itu, kami menerapkan konsep cloud computing sederhana dengan memisahkan layanan ke beberapa VM, menggunakan aplikasi Neo Futsal sebagai studi kasus kelompok kami. Baik, di sini ada slide yang akan saya jelaskan di latar belakang. Kenapa kelompok kami mengambil judul yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, ada pemesanan lapangan masih manual, bisa disebut chat atau telepon. Pengguna harus menunggu balasan dari admin untuk memastikan ketersediaan lapangan sehingga kurang praktis dan memakan waktu. Yang kedua, ada sering terjadi bentrok jadwal. Karena tidak adanya sistem otomatis, jadwal pemesanan seringkali mengalami bentrok. Misalnya ada dua pengguna memesan lapangan pada waktu yang bersamaan, tetapi admin belum sempat memperbarui data. Maka hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan bisa merugikan satu pihak. Yang ketiga, ada data booking tidak terpusat. Data pemesanan biasanya hanya tersimpan di chat atau catatan manual. Akibatnya, data mudah hilang, sulit untuk dicek kembali, dan yang terakhir tidak ada riwayat bukti yang jelas. Baik, pada tujuan proyek, di sini ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan sistem Neo Futsal, yang kedua, tujuan komputasi awan. Saya akan menjelaskan tujuan sistem Neo Futsal terlebih dahulu. Yang pertama, memudahkan proses reservasi lapangan secara online. Yang kedua, menyediakan informasi jadwal lapangan secara cepat. Yang ketiga, membantu pengelolaan data reservasi dan transaksi. Dan yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan manual. Untuk tujuan komputasi awan, yang pertama, menerapkan virtualisasi menggunakan Oracle VirtualBox. Yang kedua, mengimplementasikan arsitektur multi-tier. Yang ketiga, mengintegrasikan front-end, back-end, dan database. Yang keempat, mempelajari deployment aplikasi Laravel. Pada arsitektur sistem, kelompok kami mengambil 3 VM yang saling terhubung. Yang pertama ada VM front-end bertugas menerima akses pengguna. Yang kedua, VM back-end menjalankan aplikasi Laravel dan seluruh logika bisnis. Yang ketiga, VM database menyimpan seluruh data aplikasi menggunakan MySQL. User atau admin mengirim ke VM front-end dengan pin 192.168.56.12 Linux, lalu ke VM backend Laravel plus PHP dengan pin 192.168.56.10, lalu ke VM database MySQL dengan pin 192.168.56.11. Ketiga VM ini berkomunikasi melalui jaringan virtual sehingga membentuk arsitektur multi-tier. Saya Prisciliana Sasha Damanik dengan NIM 10.10.32.400.134. Di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan VM front-end, VM back-end, dan juga VM database. VM front-end. Pada VM front-end ini, layanan yang digunakan itu Nginx Web Server, Recursive Proxy, pintu masuk seluruh request pengguna. Fungsi dalam sistem itu menerima akses dari browser pengguna, menampilkan halaman Neo Futsal, meneruskan request ke backend server, dan memisahkan akses publik dari server aplikasi. Tampilan VM front-end-nya dapat dilihat seperti ini. VM backend. Di VM backend ini layanan yang digunakan ada Laravel Framework, PHP FPM, dan juga Composer. Fungsi dalam sistem yaitu menjalankan logika aplikasi, memproses login pengguna, memproses reservasi lapangan, mengelola transaksi, dan berkomunikasi dengan database. Tampilannya dapat dilihat seperti ini. VM database. Di VM database ini, database yang digunakan itu MySQL Server.
Data yang disimpan berupa data pengguna, data admin, data lapangan, data jadwal, data reservasi, dan data transaksi pembayaran. Fungsi dalam sistem yaitu menyimpan seluruh data aplikasi, menjaga konsistensi data, dan melayani permintaan data dari backend. Tampilannya dapat dilihat seperti ini. Perkenalkan, nama saya Sania Farisa dari NIM 1010324008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari website ini. Jadi website ini itu terbagi menjadi dua sisi, yaitu ada sisi user dan sisi admin. Pada sisi user, pengguna akan diarahkan terlebih dahulu untuk login, atau kalaupun belum punya akun itu register. Setelah berhasil masuk, pengguna bisa melihat berbagai lapangan yang tersedia, dan ketika tertarik bisa memilih dan memilih juga jadwal yang diinginkan. Ketika pemesanan berhasil, itu data pemesanannya akan tersimpan pada database sistem. Itu pada sisi user. Pada sisi admin harus login terlebih dahulu. Ketika berhasil login, itu admin bisa mengolah berbagai data pada sistem seperti data pembayaran, data lapangan, lalu metode pembayaran. Admin pun juga bisa memverifikasi transaksi yang sudah dilakukan pada user, dan juga bisa memantau aktivitas reservasi yang ada pada sistem tersebut. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, konsep komputasi awan ini berhasil diterapkan menggunakan 3 virtual machine yang saling terintegrasi. Pemisahan layanan seperti front-end, back-end, dan database itu membuat sistem lebih terstruktur dan mudah dikelola dan lebih aman juga. Pengguna ini diharuskan untuk login terlebih dahulu. Ketika login berhasil, pengguna bisa melihat berbagai macam lapangan yang sudah tersedia. Ketika tertarik untuk memilih, kita coba untuk booking. Lalu kita coba untuk pilih harinya ya, pilih jadwal dari misal jam ini sampai jam 2. Kita cek apakah tersedia. Ketika tersedia, pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Di sini pengguna bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan, misal Bank Mandiri, dan kita booking. Ketika lapangan berhasil dipesan, data pemesanan itu akan disimpan pada database sistem. Kita bayar, habis itu, nah di sini ada detail transaksinya. Pengguna itu harus mengupload bukti transaksi yang dibayarkan. Misal kita coba-coba aja, kita masukin, kita verifikasi pembayaran. Dan pengguna akan mendapatkan notifikasi pembayaran sedang diproses. Seperti ini ya. Melihat transaksi, riwayat transaksi yang telah dilakukan, misal seperti ini. Nah, ini beberapa transaksi yang sudah dilakukan oleh user. Oke, di sini saya akan melanjutkan demonstrasi aplikasi pada pihak admin ya. Ini akan mendapatkan akses untuk bisa mengolah berbagai data pada sistem, seperti data pengguna, data lapangan, seperti ini ya. Di situ jenis bola apa saja yang bisa dikelola dan metode pembayarannya. Lalu pada admin juga, admin ini bisa memverifikasi transaksi yang sudah dilakukan pada user. Kita coba. Kita ke recap order. Tunggu. Nah, di sini ada riwayat pemesanan dari pengguna ya, dari user. Kita coba cek. Nah, ini kita bisa lihat detailnya dan kita bisa edit. Edit ini kita bisa untuk melakukan validasi kepada status pemesanan. Misal kita validkan, kita simpan ya, saya yakin. Nah, di sini jenis pembayarannya jadi paid off atau sudah pembayarannya itu valid gitu. Nah, seperti ini.